Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita bersama siapa? Oh wow, hari ini kita bersama Kepala Madrasah Manu 3 Ittihad Bahari, yaitu Bapak Haji Riza Aftoni. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat afiah. Terima kasih doanya. Sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah sehat. Oke Pak, hari ini kita bakalan bahas masalah remaja yang lagi trending saat ini. Jadi Pak, banyak banget masalah yang dihadapi remaja saat ini, sampai-sampai mereka itu bingung cara untuk mengatasinya itu gimana. Nah, di sini Pak, saya mewakili dari sekian banyaknya remaja di Indonesia, terkhusus di Manu 3 Ittihad Bahari. Saya mau memberikan pertanyaan kepada Bapak nih. Boleh. Tapi nanti nggak apa-apa ya Pak kalau saya tanya-tanya ke Bapak ya? Iya. Oke, langsung aja ya Pak ya. Ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentang masalah penampilan. Terkadang nih Pak, bagi beberapa remaja, masalah terbesar di hidup ini adalah masalah penampilan. Kadang nih Pak, mau kemana-mana aja, kalau pakaian nggak muat itu, aduh rasanya itu kayak dunia udah berakhir. Belum lagi nih Pak, lihat foto-foto body goals milik selebgram yang bikin hati minder dan juga baper. Itu rasanya kalau mau makan itu kayak dosa besar banget. Nah, menurut Bapak cara agar kita bisa tampil percaya diri itu yang harus kita lakukan apa nih? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik ini bagi remaja ya. Penampilan. Terkadang masalah penampilan itu membuat ribet dari para remaja. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman yang artinya kurang lebih sesungguhnya nilai kemuliaan seseorang itu di sisi Allah adalah karena ketakwaan mereka, bukan karena penampilan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan melalui sabdanya yang artinya kurang lebih Allah sesungguhnya tidak melihat kamu dari penampilan rupa kamu atau dari harta kamu, tidak. Tapi sesungguhnya Allah melihat seseorang itu dari apa? Dari hatinya maupun amal perbuatannya. Oke. Nah dengan dasar itu kemudian kenapa kita ribet dengan masalah penampilan? Nah tips sederhana dari Bapak begini. Kalau sampean mungkin nanti bisa dipraktekkan lah. Ya. Masalah penampilan itu memang penting, betul ya? Iya, betul banget. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kalian bisa menjadi sempurna untuk diri kita sendiri. Oke. Kemudian tips sebenarnya gimana? Kenapa kita harus ribet? Sederhana resepnya. Kamu jadilah diri kamu sendiri. Jangan jadi diri orang lain. Percaya dengan dirinya, jadilah diri sendiri, kemudian tampil secara bersahaja. Dan kata kunci yang sederhana sebenarnya adalah bagaimana kalian berusaha untuk memantaskan kepada orang lain. Nah itu. Ya, oke, terima kasih. Ya, betul banget guys. Jadi kita itu harus percaya diri. Percaya diri juga penting. Yang penting kita harus bersyukur. Dan yang paling penting lagi yaitu kita harus mencintai diri kita sendiri. Love yourself. Oke? Oke Pak, lanjut ya. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, yaitu tentang masalah pendidikan. Memang pendidikan zaman sekarang itu berbeda dengan pendidikan zaman papa mama. Kalau dulu mungkin siswanya lebih pinter-pinter ya Pak, tapi kalau pas ulangan dapatnya nilainya rendah-rendah gitu ya Pak ya. Tapi kalau sekarang nih Pak, udah pulang malam,
les di sana, les di sini. Masih aja kayak tingkat kepintarannya ya seperti itu. Dan yang bikin heran itu pas ulangan itu loh Pak. Kok bisa ya dapetnya itu nilainya tinggi-tinggi. Menurut Bapak itu gimana sih dengan adanya masalah itu? Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Ya. Bahwa memang sejatinya pendidikan itu bagian yang sangat urgent, penting. Bagaimana agama mengatakan bahwa belajar sepanjang hayat, semangat terus belajar. Kemudian bagaimana adik-adik dalam proses pendidikan ini, prinsipnya begini, tidak harus semua hal itu kita bisa tahu, tapi sedikit hal kebaikan yang kita tahu, bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa amalkan, agar apa? Agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Imam Ghazali pernah berkata begini, al ilmu bila amalin jununun. Ilmu yang tidak diamalkan itu gila. Wal amalu bila ilmin lam yakun. Ilmu amal apabila dia tidak diilmoni itu menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi intinya ilmu kita amalkan, kemudian amal menjadi bagian yang harus kita ilmuni. Oke. Iya guys. Jadi gitu, kita harus belajar yang sungguh-sungguh ya Pak ya. Betul. Iya. Dan kita harus selalu bersyukur juga karena di sana juga banyak remaja yang ingin berada di posisi seperti kalian. Jadi terus bersyukur aja, ya guys ya. Iya Pak, lanjut nih untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, yaitu tentang cinta dan persahabatan. Ini masalah remaja banget ya, nih ya. Gimana? Jadi masa-masa remaja itu emang masa-masa yang paling indah ya Pak ya. Iya. Karena masa ini diwarnai dengan kisah cinta. Meskipun orang bilang itu hanya kisah cinta monyet, tapi kalau pas sakit hati rasanya sakit juga ya Pak ya. Dan begitu juga dengan persahabatan. Persahabatan itu bagus juga ya Pak ya. Tapi persahabatan yang bisa mendatangkan tekanan itu juga menjadi masalah terbesar pada masa-masa remaja. Kadang nih Pak ada yang begini, rela maksudnya demi memiliki sahabat, kadang itu ada yang rela beli pakaian yang mahal, terus pakaian disamakan, misal merah ya merah semua, ungu ya ungu semua, itu terus begitu Pak. Padahal untuk biaya sekolah orang tua itu masih susah nyari uang biayanya. Jadi menurut Bapak gimana tuh dengan adanya peristiwa itu tadi Pak? Masalah cinta dan persahabatan ini klise bagi remaja ya. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dipikirkan. Iya. Kadang begini. Persahabatan bisa berakhir dengan percintaan. Tapi jangan lupa, ini yang parah nih. Orang yang jatuh cinta kemudian dia gagal, tidak akan mungkin dia jadi sahabat. Dia jadi musuh. Iya dah. Iya Pak, betul banget. Sahabat ini ibaratnya begini loh sederhana. Kajian sederhananya begini Dek. Sahabat itu ibaratnya rem. Oke? Ya. Yang kedua, sahabat itu ibarat apa? Remote control. Iya. Kemudian sahabat seperti apa lagi? Sahabat bisa menjadi seperti alarm yang fungsinya akan mengingatkan kepada kita apabila kita salah. Ingat, al muslimu akhul muslim. Jadi seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Oke. Begitu masalah cinta. Ada zaman lirik syair ya. Cinta itu anugerah. Wah, belajar untuk mengajarkan satu ketenangan,
kenyamanan, dan kesempurnaan. Itu kuncinya. Bagaimana kalau adik bisa belajar tentang arti ketenangan, arti kesempurnaan, arti kenyamanan? Nah, dalam pertemanan, persahabatan yang mungkin endingnya bisa berakhir dengan percintaan, pesan Bapak begini. Ya. Sederhana, ketika kita berteman dengan lingkungan di madrasah atau di lingkungan manapun kalian berada, pesan Bapak begini. Dadi wong sing bisa ngerti, ngerteni lan ngajeni. Belajar jadi orang yang bisa mengerti, memahami dan menghargai, sampai ada yang rela kupel-kupelan. Iya. Itu nggak salah juga, tapi jangan memaksakan diri. Saya kira itu ya. Terima kasih. Oke guys, kurang lebih seperti itu apa yang disampaikan Bapak Kepala Madrasah Manutika Ittihad kali ini. Oh ya Pak, mungkin ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan untuk semuanya? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin sampaikan begini, program dari BBC News. Ya, Bahari Broadcasting News. Belajar mengabarkan kebaikan. Jadi kita masih belajar bersama, begitu. Ya, terima kasih ya Pak. Oke. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Pak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.